Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita tahu, dalam hukum perwarisan Islam, hubungan antara anak dengan orang tua, anak kandung dengan orang tua kandung adalah hubungan saling mewarisi. Hubungan saling mewarisi itu berarti hubungan di mana ketika salah satunya meninggal dunia, dia menjadi pewaris dan yang masih hidup menjadi ahli waris. Misalkan tadi orang tua dan anak. Kalau orang tuanya meninggal lebih dulu, berarti anak menjadi salah satu ahli waris. Jika yang meninggal duluan adalah anak, maka orang tua juga menjadi salah satu ahli waris. Gitu. Nah, yang dianggap sebagai hubungan anak dan orang tua itu adalah anak kandung dan orang tua kandung. Hubungannya adalah hubungan saling mewarisi. Sedangkan hubungan anak dan orang tua di lain kandung, maka tidak termasuk hubungan saling mewarisi. Misalkan anak itu bisa anak angkat dengan orang tua angkat. Bisa juga nanti anak tiri dengan orang tua tiri. Bisa juga nanti anak menantu dengan orang tua mertua. Itu bukan hubungan yang saling mewarisi. Makanya saya berikan pembatasan bahwa yang dianggap sebagai hubungan saling mewarisi antara anak dengan orang tua hanya pada orang tua kandung dengan anak kandung saja. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, ini ada pertanyaan yang mungkin harus kita uraikan satu-satu sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan. Misalkan ada suami istri, mereka sudah menikah cukup lama. Harta di dalam rumah tangga mereka juga cukup banyak. Kemudian ketika suami meninggal dunia lebih dulu, orang tuanya suami masih hidup, orang tuanya istri juga masih hidup. Pertanyaannya, apakah yang menjadi ahli waris ketika suami meninggal hanya orang tuanya suami saja, atau orang tuanya istri juga menjadi salah satu ahli waris? Maka jawabannya, yang menjadi ahli waris hanya orang tua yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia adalah suami, berarti hanya orang tua suamilah yang menjadi ahli waris. Gitu, dalam lingkup orang tua tadi. Sedangkan orang tuanya istri ya bukan ahli waris karena hubungannya bukan orang tua kandung dengan anak kandung. Gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang meninggal suami tadi, berarti rasanya nggak adil dong, masa hanya orang tua suami saja yang bisa menjadi harta waris, apa bisa menjadi ahli waris? Ya tentu bukan seperti itu cara mikirnya. Makanya kalau di dalam keluarga itu ada harta benda, ada kekayaan, ada aset apapun bentuknya, mestinya di situ ada pemisahan harta. Gitu. Ketika nanti yang meninggal dunia adalah suami, pertanyaannya apakah seluruh harta di dalam rumah tangga itu milik suami? Kalau jawabannya iya, itu 100% milik suami. Berarti seluruh harta kekayaan tadi itu semuanya akan menjadi harta waris ketika suami meninggal dunia. Tapi kalau pertanyaannya tadi jawabannya adalah bukan, harta itu adalah milik kita berdua. Kita sebagai suami istri bekerja bersama-sama. Semuanya berpenghasilan misalkan. Maka harta itu adalah harta bersama. Tinggal nanti persentasenya saja yang harus disepakati. Atau kalau susah mempresentasikan berarti ya sudah, berarti harta itu mudahnya 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, milik suami itulah yang akan menjadi harta waris ketika suami meninggal dunia. Atau misalkan lagi, dalam rumah tangga itu kadang-kala ada model pembagian tugas atau pembagian peran. Suami kerja di luar rumah, kerja apapun, entah bisnis, entah jadi karyawan gitu. Dia punya penghasilan. Sedangkan istri bekerja di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga. Suami yang bijak tentu akan memberikan hak harta kepada istrinya. Atau memberikan nafkah lebih sehingga nafkah istri itu bukan hanya tentang makan dan pakaian, tapi bisa lebih dari itu. Tapi kalau saya pribadi, karena mungkin gaji saya juga tidak besar, penghasilan saya nggak besar-besar banget gitu. Makanya setiap penghasilan saya bunyikan ini milik kita berdua. Dan ini bagian dari sebuah kesepakatan di dalam rumah tangga. Sehingga istri saya bisa fokus sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah kita. Sedangkan saya juga bisa fokus di luar rumah, kerja untuk menghasilkan uang. Makanya setiap uang yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan saya bunyikan ini milik kita berdua. Kenapa saya bunyikan seperti itu? Karena saya menganggap bahwa istri saya itu di dalam rumah kerja sebagai ibu rumah tangga. Saya yang menggaji dia gitu.
Saya kerja di luar rumah dapat gaji, makanya gaji saya anggap ini milik kita berdua. Nah, karena semua kekayaan yang saya hasilkan ini saya anggap milik saya dan milik istri saya, walaupun yang kerja saya, maka nanti ketika saya meninggal duluan dari istri saya, maka harta itu tidak seluruhnya menjadi harta waris. Gitu. Jadi ketika nanti saya meninggal duluan, ya berarti harta itu harus dipotong dulu 50-50. Karena sejak awal saya kerja memang untuk kita berdua, berarti taruhlah 50% harta itu milik istri, 50% milik saya. Lah milik saya itulah yang akan menjadi harta waris. Nah, salah satu unsur ahli warisnya, istri saya menjadi unsur ahli waris, orang tua kandung saya, ibu bapak saya yang masih hidup juga menjadi ahli waris. Mertua bukan ahli warisnya. Nah, nanti bagian mertua dari mana? Ya kan istrinya masih hidup. Artinya kalau nanti istri ini meninggal dunia juga, dan kemudian bapak ibunya istri ini masih hidup, ya berarti bapak ibunya menjadi ahli waris dari istri yang meninggal. Jadi memang sudah ada porsinya, jadi jangan kemudian diaduk-aduk sehingga kita sendiri akan kehilangan fokus ini sebenarnya yang meninggal siapa dan yang menjadi ahli waris siapa. Jadi seperti itu teman-teman, moga-moga bisa dipahami. Terima kasih.